وإلى آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا محمد وعلى وعلي وإلى جميع المؤمنين الذين أحسننا وعملنا وحسن الدعوة والماليات والتنسيق Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Qarmun, para ulama, para seniman, para orang tuaku, bapak yang sangat saya hormati dan saya muliakan, para masyarakat, khusus ketua DKM, ketua yayasan dan Al-Quran, serta para pengurus lainnya, para penasihat yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin jamaah majelis taklim yang saya hormati. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di tempat yang mulia. Mudah-mudahan bersama kita ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah menerima ibadah kita, Allah memberikan keberkahan hidup kita, Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai lanjutkan pelajaran berikutnya, kita baca Fatihah. Sekali lagi yang ditujukan untuk almarhum Bapak Haji Armando bin Ahmad Solihin. Kemudian yang kedua Bapak Walter Nababan. Yang ketiga Bu Alina Baru Simanullah. Yang keempat almarhum Bapak Ahmad Solihin. Yang kelima almarhum Bu Safiyah. Dan yang keenam Bapak Muhammad Sugandi bin Sidik. Mudah-mudahan mereka berada di alam barzah mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang segala dosa dan kesalahannya diterima rangkaian amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan. Ala adiniya wa ala mulidatin sholihah ila abadi Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Lanjutin ini ya. Hikayat Ukhra. Ini masalah usia tua, usia senja. Model kita ini adalah orang-orang yang sudah usia senja. Dikit lagi udah kesono. Dikit lagi udah kesono. Banyakin amal ibadah kita, amal soleh, sedekah, silaturahim. Mudah-mudahan yang menjadi dosa-dosa kita diberikan pahala yang banyak dan dijadikan untuk kita untuk menjadi jannah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah wa iyyakum bi ulumihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hikayat ukhra. Ada satu cerita yang lain lagi. Lama qaubat wafat Ustaz Abi Mansur Al-Maturidi
wa yastahihi wa ya'tahi anhu fatolaba man mansur bama wajada misla hadal mati waqalu kaifa tajidu abdan inna samadina sanatan wa huwa yamqu ala bihi wa lam yati hikayatul ukhra. Ini ada satu cerita lain lagi. Lama berubat ketika sudah dekat wafat Ustaz Abi Mansuri Al-Maturidi, wafat gurunya Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Wa kana yawma idzin, dan adalah pada waktu itu, pada saat itu Ibnu Zamanina sanatan, beliau itu sudah berusia 80 tahun. Ada juga 80 tahun kita yang belum ada ya, belum ada. Dikit lagi 80 tahun. Nah, dikit lagi. Ya, wajar ya. Iya, berkah ini. Orang yang hidupnya lebih dari 63 tahun ini insya Allah berkah hidupnya. Ini guru Abu Mansur ini, ya, guru daripada Abi Mansur Al-Maturidi ini usianya sudah 80 tahun. Bamarinul Syekh, kemudian sakitlah ini guru Syekh daripada Abi Mansur Al-Maturidi. Fa'amaro, kemudian Syekh ini memerintahkan Aba Mansuri kepada Abu Mansur. Apa yang diperintahkan? Ayat ubah abdan, agar dia mencari seorang budak bisnisrihi yang sepadan dengan dia, yang sama dengan dia, usianya 80 tahun. Cari budak yang masih usianya sudah 80 tahun. Ini tugas Abu Mansur Al-Maturidi dari gurunya. Kalau sudah ketemu, bayas tabihi beri, ya, disuruh beli budak itu. Wayat tabihi, kemudian merdekakan anhu, ini tentang Syekh. Disuruh merdekakan, kalau ada budak yang usianya sama dengan beliau, beli, kemudian merdekakan. Setelah dapat perintah dari gurunya, batolaba, maka mencarilah Abu Mansur bama wajada, tetapi dia tidak mendapatkan Abu Mansur tersebut mislah adalah abdi, sepadan dengan budak ini, artinya yang usianya 80 tahun itu yang sama dengan gurunya, tidak ketemu dicari. Waqalu, maka orang-orang pada berbicara, ya, manusia atau masyarakat di sekitarnya mengatakan kaifa tajidu abna samanina sanatan. Kaifa tajidu, bagaimana engkau bisa mendapatkan abdan, seorang budak, ibna samanina sanatan, yang usianya sudah berusia 80 tahun. Wa huwa yamqu ala ini, sedangkan dia tetap masih dalam keadaan menjadi budak. Kagak ada orang yang sudah tua itu menjadi budak. Apanya yang mau dipakai? Yang namanya budak itu kan tenaganya, ya, untuk membantu tuannya. Walam yakin, kemudian dia tidak atau belum dimerdekakan. Setelah mendapat ucapan dari masyarakat lingkungan atau sekitarnya, ini Abu Mansur Al-Maturidi bingung jadinya, dia mau cari kemana. Kata orang-orang di sekitarnya bahwa tidak ada budak yang usianya sudah 80 tahun. Waraja Abu Mansur, maka Abu Mansur Al-Maturidi kembali dia. Waraja Abu Mansuri rahimahullah ta'ala, kembalilah Abu Mansur rahimahullah ta'ala ila ustadihi, kepada gurunya. Ba'akhbaruhu, kemudian dia menyampaikan berita anna qalatin nasi, tentang omongan, ucapan manusia, masyarakat, bahwa di sana
Kalau usia 80 tahun jadi budak udah nggak ketemu. Sebab bagaimanapun juga udah nggak diperlukan apanya yang mau dipakai. Kalau dia perempuan udah nenek-nenek, kalau dia laki-laki dia udah aki-aki kan begitu. Tenaganya sudah tidak ada, sudah banyak kelemahannya. Jadi langsung dimerdekakan biasanya kalau sudah tua. Jadi disampaikan apa yang diucapkan oleh masyarakat sekitarnya. Walamma sami'a ustadz hadhihi maqalah. Walamma sami'a maka tatkala mendengar siapa ustadz guru hadhihi maqalah akan ucapan ini atau omongan ini, bahwasanya di kitab ini tidak ada orang yang menjadi budak usianya 80 tahun, tidak ada. Begitu mendengar kalimat tersebut, kabar berita seperti itu, wadoa sahu ala turabi, langsung dia menjatuhkan kepalanya ke atas tanah. Dia meletakkan kepalanya di atas tanah. Wanaja, kalau kata kita ini apa? Tersungkur, ya sujud. Dia meletakkan kepalanya di atas tanah. Wanaja rabbahu, kemudian dia bermunajat kepada Tuhannya. Waqala, dan munajatnya itu dia berkata, Ilahi wahai Tuhanku, annal makhluk wa sesungguhnya makhluk semuanya yang ada la yahtamilu, tidak akan tahan lama. Nah, tidak akan tahan lama. Karomahu, kedermawanannya, tidak balago, apabila sudah sampai ampuhu budaknya tamanina sanatan, usia 80 tahun. Artinya sudah tidak lagi bisa difungsikan, tidak bisa membantu tuannya karena usianya sudah sangat tua. Di ayat Quran ini misalnya ini banyak Pak di tasbih namanya contohnya, dia masih tetap dalam keadaan budak. Tidak ada orang yang usia 80 tahun masih dalam keadaan menjadi budak. Baliktiku, tetapi sudah dimerdekakannya. Ini kata Syekh, ya, guru daripada Abu Mansur Al-Maturidi. Wa ana balagtu samanina sanatan. Adapun saya sekarang ini telah sampai usia saya 80 tahun. Wa kaifa la ta'tikuni, maka bagaimanakah engkau ya Allah tidak memerdekakan aku minan nari, daripada api neraka? Bagaimana mungkin kalau aku sudah usia 80 tahun belum engkau merdekakan daripada api neraka? Artinya begini, sekarang ini kalau memang ada budak itu usianya udah 80 tahun udah nggak difungsikan, artinya sudah dimerdekakan, ya, karena sudah nggak pakai lagi tenaganya, udah nggak bisa dimanfaatkan, sudah banyak kelemahan. Lalu kemudian diukur dengan itu, maka munajat daripada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini sudah berusia 80 tahun, maka bagaimana mungkin engkau tidak memerdekakan aku daripada api neraka? Sedangkan di dunia ini orang yang budak sudah berusia lanjut dimerdekakan oleh tuannya. Begitu ya jadinya, karena usia tuannya. Wa anta karimun, sedangkan engkau ya Allah Maha Dermawan. Jawadun, jawadun ini boleh juga dermawan, boleh juga belas kasih. Azimun, dan juga yang maha agung. Wakurun, dan juga yang maha pengampun. Syakurun, syakurun ini boleh yang menerima syukur atau penyantun. Setelah mendengar munajat Syekh daripada Abu Mansur Al-Maturidi ini, fa'ataqallahu ta'ala bi husni munajatihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerdekakan
gurunya Abu Mansur Al-Maturidi karena bagusnya dia di dalam bermunajat. Nah, kita kalau sudah usia tua ini banyak-banyak berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendekati usia akhir keutamaan. Jadi perbanyaklah kita sujud kepada Allah, perbanyaklah amal-amal ibadah, amal-amal soleh. Jadi untuk kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berikan contoh seperti ini. Dunia aja kalau sudah usia 80 tahun bagi seorang budak sudah dimerdekakan. Maka mudah-mudahan dengan menjadi ahli ibadah, orang-orang yang suka melakukan amal soleh, dia kalau sudah mencapai usia lebih dari usia Nabi akan diampuni dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Ya, ini dilakukan alamin. Kita pun walaupun berusia 80 tahun, kalau meninggalkan jam berapa hajat kapan saja, tapi yang penting kita tidak dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Ya, karena itu perbanyaklah munajat. Munajat itu artinya kita berbisik, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan segala hajat-hajat kita. Al-hadis Rabi', hadis yang keempat. An Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibrahim, dari Al-Qamah. Ini annya ini memang ada yang mengartikan an itu artinya termasuk banyak. Ada yang berarti tentang, ada yang berarti mengenai, ada yang berarti diterima, gitu ya, macam-macam ini ada yang artinya dari. An Ibrahim dari Ibrahim, an Al-Qamah diterima dari Al-Qamah, gitu. An Abdullah bin Mas'ud diterima lagi dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala maka berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ta'allama batan minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu Allahu khairan lahu min umuri dunya sama ta'ala bisanatin. Man ta'allama barang siapa yang mempelajari batan satu bab minal ilmi daripada ilmu yantafi'u bihi yang dapat bermanfaat dengan ilmu itu di akhiratihi pada akhiratnya wa dunyahu dan bermanfaat dunianya Allahu khairan lahu maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya min umuri dunya dari umur dunia sab'ata ala bisanatin yaitu 7.000 tahun. Umur dunia 7.000 tahun itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hidup dengan ibadah karena dia mempelajari ilmu walaupun hanya satu bab tapi dapat memberikan manfaat buat dirinya, manfaat dunianya, manfaat akhiratnya. Makanya kita ibadah dengan ilmu, apa saja harus dengan ilmu. Tanpa ilmu maka tidak akan sah, tidak diterima nanti amal ibadah kita. Allah akan memberikan kebaikannya dari umur dunia seukuran 7.000 tahun. 7.000 tahun, Masya Allah. Ini kan kayaknya. Nah, kalau kita mah aman-aman ini hidup 7.000 tahun, selama 7.000 tahun Allah berikan kebaikan kepada kita. Siamun nahariha, siangnya selalu puasa. Nah, siang harinya puasa dia. Wa qiyamun layaliha, dan kalau malamnya selalu bangun untuk melakukan sholat sunnah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya hidupnya ini orang terisi dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah. Makbulan, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mardudin, tidak ditolak sama sekali. Ini ibadahnya tidak ditolak sama sekali. Kita belajar satu ilmu, dengan ilmu itu kita bisa mengambil manfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maka kita ini diberikan kebaikan seolah-olah hidup 2000 tahun. Seakan-akan siangnya kita puasa, malamnya kita bangun untuk mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu diterima, tidak ada yang ditolak. Ini karena kemuliaan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Ya, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan juga derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana madinatul ilmi." Aku ini adalah kotaknya ilmu. Wa aliyu babuha. Sedangkan Ali adalah pintunya kotak. Nah, kata sama ini. An Ibrahim an Al-Qamata an Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, kata Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani, adapun membaca Al-Qur'an, a'malul mukaffiyina, adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang dicukupkan. Karena semakan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, kagak ada kerjaan lain, dia baca Quran terus. Ini namanya mukaffiyin. Jadi baca Quran itu adalah orang-orang yang sudah dicukupkan oleh Allah. Wassalatu a'malul a'ajisi. Adapun pekerjaan melakukan ibadah sholat itu adalah pekerjaan orang-orang yang lemah. Nyari nafkah gak kuat, kerja udah gak bisa, kemana-mana itu udah gak bisa. Bisanya ngapain? Cuma sholat aja, kata diem di rumah terus. Sholat, banyak diem. Ya, sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Ini karena orang-orang yang lemah. Wasomu amalul fuqara'i, adapun puasa itu adalah pekerjaan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kenapa? Pekerjaan orang miskin puasa itu karena memang yang mau dimakan juga agak ada, kan begitu? Iya, orang-orang susah, maka dia harus berpuasa. Artinya puasanya itu puasa karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mensyukuri hidupnya. Ya, puasa itu pekerjaan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jangan makan dulu yang dipikirin, ya. Hemat hidupnya jadinya. Karena dalam keadaan tidak punya, tidak melihat kepada orang yang lain yang punya banyak kelebihan, cukup dia syukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Itu namanya sifat qanaah. Di samping itu dia lakukan ibadah puasa sunnah. Ya. Wa tasbihu a'malun nisa'i, adapun bertasbih itu adalah pekerjaan orang-orang perempuan. Bertasbih, orang perempuan kerjaan ngapain? Nah, gak ada kerjaan lain. Iya, makanya dia kudu banyak baca tasbih. Mau ngapain aja tasbih. Ajarin tuh istri kita di rumah, perbanyak baca tasbih, karena itu adalah satu amal ibadah yang akan mendatangkan manfaat besar. Tasbih, kamu perempuan banyak di rumah, daripada dia nunggu pintar ngomongin yang kagak-kagak, akhirnya jadi tiba dan lain sebagainya.
menimbulkan fitnah. Udah dia baca tasbih aja di rumah. Subhanallah, subhanallah yang banyak. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyaklah tuh baca tasbih. Orang perempuan di rumah. Sekarang nenek-nenek yang pegang HP bukan tasbih. Nenek-nenek sekarang Masya Allah. Hah? Iya udah resik banget ya. Sudah tahu diri-diri itu kalau udah berdua sama HP. Hah? Iya kalau udah berdua sama HP tahu diri-diri. Kadang-kadang ngudel sendiri-diri, kesel sendiri-diri. Kita lihatin aja gimana kadang-kadang. Ya Allah. Ya, baca tasbih, bilangin, jangan banyak pegang HP, tasbih banyakin. Wassadaqatu a'malul asniyati. Adapun sedekah itu adalah pekerjaan orang-orang yang dermawan. Karena orang kaya itu banyak harta bendanya. Dia bisa bersedekah dengan harta bendanya, membantu orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Ya, janda-janda dibantu segala kebutuhan hidupnya. Anak-anaknya yang belum bisa sekolah karena terkumpul oleh kebutuhan ekonomi, maka dibantu. Ini orang-orang kaya yang tugasnya. Makanya sedekah itu adalah pekerjaan orang-orang yang dermawan. Wa tafakuri a'malu apa? Adapun berpikir itu adalah pekerjaan orang-orang yang lemah, yang sudah sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, makanya selalu perlu berpikir. Ya, kalau usia sudah tua, bagaimana mungkin kita bisa berbuat sesuatu seperti orang lain? Ya, kalau sudah tua, kayaknya udah dekat dengan bau tanah dan lain sebagainya. Ala adulukum. Ini kata Nabi lanjutannya. Ala adulukum. Ingatlah, aku akan tunjukkan kepadamu. Ala amalil abtali, atas pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang gagah berani. Abtal. Nabi akan berikan petunjuk pekerjaan orang-orang yang gagah berani. Ada para sahabat Rasul berkata begitu. Bila maka berkata atau dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma amalul abtal, apa sih pekerjaan orang-orang yang gagah berani itu? Apa? Ada sahabat nanya. Qala ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar itu adalah pekerjaan orang-orang yang gagah berani. Wa innahu nurul ini, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya bagi orang mukmin di dunia wal akhirati, baik di dalam dunia maupun di akhirat. Jadi ilmu itu wajib kita cari, dan ini akan sangat bermanfaat. Cari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Orang-orang yang mencari ilmu karena dunia dan akhirat, mencari keridhaan Allah, maka dia akan memperoleh perlindungan hidupnya, perlindungan dan kebahagiaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu atau kota. Sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya kota ilmu. Jadi kalau mau masuk ke kota ya harus melalui pintu dulu, gitu. Bisa ya, bisa ya. Kalau itu panjang banget, panjang ceritanya. Besok kalau kita bercerita lagi. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara sekalian menjelang usia
buat kita ini selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus tetap semangat dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan hidup kita akan menjadi berkah, mati sudah insyaallah kita semuanya mati dalam keadaan bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.